Dan supir ini tidak berpihak kepada siapapun, baik itu pembawa maupun IR, karena selalu ditegaskan dalam penyidikan kita berpihak kepada kebenaran dan kebaikan. Karena kalau kita melihat waktu kasus antara V maupun IR pada saat perceraian, supir ini berpihak kepada IR, jadi dia membantu mengungkap kasus dugaan perselingkuhan V pada saat itu, sehingga bisa dikategorikan siapa yang benar itu yang dia bela. Kelanjutan dari pemeriksaan istri dari A. Oke, jadi hari ini kita sudah memeriksa tadi dari kira-kira jam 11 siang, kemudian sampai dengan saat ini belum selesai, tapi sudah hampir selesai, dan itu sudah masuk kira-kira 29 pertanyaan. Terkait apa aja mungkin? Poin-poin ini Bang? Untuk pertanyaannya masih seputar pada intinya bagaimana peran dan keterkaitan dari istri saksi A atau supir ini berkaitan dengan rekaman CCTV, kira-kira seperti itu. Memang perannya sendiri apa sih? Oke, jadi peran dari si istri ini jadi bermula pada antara si A dan VA, Aspri dan beberapa orang lain itu ada grup. Nah, di dalam grup itu ada percakapan yang pada intinya dari ke semua orang yang ada di grup itu tidak ada yang berani untuk menyampaikan bahwa ada dugaan hubungan khusus antara IR dan IF. Nah, kemudian dari istri A ini membaca komunikasi grup tersebut di HP suami, kira-kira seperti itu. Nah, lantas dari komunikasi tersebut, dia coba menghubungi M melalui Instagram DM. Kira-kira awal mulanya seperti itu. Jadi peran istri dari si A ini adalah dia penghubung pertama yang memberikan informasi. Dia niatnya adalah memberikan informasi, menanyakan terlebih dahulu bahwa apakah IF ini masih terikat pernikahan dengan M. Ternyata pada saat itu masih. Akhirnya diberikanlah informasi bahwa antara IF ini sepertinya ada hubungan khusus dengan R, kira-kira seperti itu. Perannya kira-kira seperti itu ya. Tapi mungkin kan istrinya A sendiri yang menghubungi IF ya Bang ya? Gimana? Istrinya A sendiri yang mencari tahu informasi apakah IF masih menikah dengan M. Itu ada yang nyuruh atau gimana Bang? Inisiatif sendiri. Jadi berdasarkan kesaksian di penyidik, berdasarkan keprihatinan sesama perempuan dan selaku sebagai istri ya, istri dari si A ini menghubungi M untuk mengkonfirmasi apakah memang masih ada hubungan pernikahan atau tidak. Ternyata dijawab dan hasilnya masih ada. Akhirnya dari situlah timbul hubungan komunikasi antara M dengan istri dari A, kira-kira seperti itu. Berarti dalam artian M sendiri mengetahui bahwa suaminya memiliki hubungan dengan IR sendiri dari istri ya, A. sumber pertamanya dari istri si A. Niatnya pada dasarnya hanya mempertanyakan dulu karena jadi hubungan antara IR dan IF ini dirasa sudah terlalu jauh. Jadi di dalam grup tersebut yang tadi saya ceritakan itu, di grup itu sendiri juga sudah ada omongan-omongan yang tidak baik dari semua anggota grup, termasuk VA atau Aspri dari IR yang tidak berkenan dengan hubungan antara IR dan IF, yang kita tidak tahu ya apa ada pernikahan atau sebagainya. Yang pasti sudah tidak enak lah omongan di dalam grup itu. Berarti terkait yang pengambilan CCTV sendiri oleh A itu disuruh oleh M apa enggak sih? M, bukan. Terkait dengan perintah dari M itu tidak ada perintah. Berarti inisiatif gitu Bang? Bilang ada sebuah grup. Nah, grup itu yang pertama berisikan siapa-siapa aja, dan yang kedua tujuan dari ada grup itu karena grup kerjaan yang bekerja di rumah IR kah atau bagaimana? Oke, grup itu bukan berkaitan dengan pekerjaan, tetapi memang anggotanya adalah orang-orang yang bekerja dengan IR. Yakni pertama A, supir, ada PA, Aspri, ada Aspri lagi satu, inisial B, ada satu lagi inisial P.
orang-orang yang terkait lah dengan IR. Ada berapa orang, Bang? Kalau saksi istri tadi menyebutkan ada 4 orang yang grup itu. Berarti asisten yang kemarin dia sendiri nggak termasuk dalam ART ya. Kalau ART sepertinya tidak masuk di grup itu. Bang, bisa diulangi lagi dong dalam sebuah grup itu obrolan apa aja Bang, yang paling sering dibahas gitu? Soal pekerjaan kah atau soal hubungan asmara IR sama F gitu? Oke, jadi pada intinya obrolan di grup itu hanya berkaitan dengan gosip aja. Gosip atau gibah terkait dengan hubungan khusus ya, hubungan khusus antara IR dan IF. Dan itu obrolan dari pekerja-pekerja yang bekerja di IR sendiri. Jadi pada dasarnya awalnya semua ini antara asisten pribadi yang saat ini sudah diperiksa juga, itu semua satu paham bahwa tindakan dari IR dan IF ini tidak baik? tidak patut, kira-kira seperti itu. Namun sampai dengan saat ini kita tidak tahu ya apakah sudah ada yang berbelok atau seperti apa, itu kita tidak bisa berkesimpulan. Mungkin aku juga kurang lebih mengetahui sebagai kasus itu, mungkin kurang lebih mengetahui apa isi dalam itu. Ada nggak Bang statistik? Ini tuh itu sebenarnya yang jangan terlalu jauh. Oke, terkait dengan itu tidak ada pembahasan bahwa mengingatkan dan lain sebagainya, tetapi memang kalau berdasarkan pemeriksaan saksi A sebelumnya, karena saya juga kuasa hukum dari A, itu kira-kira IF itu sudah datang ke rumah IR itu kira-kira 5 kali. Kira-kira 5 kali, sehingga memang ya antara pekerja-pekerja itu sudah merasa risih. Kira-kira awalnya merasa risih, sampailah pada kesimpulan bahwa tindakan ini tidak patut, kira-kira seperti itu. Sempat menginapkah IF di rumah IR atau tidak? Iya, saya tidak bisa menyimpulkan bahwa itu menginap karena kalau hukumnya sampai jam berapa itu bisa dikategorikan menginap, tetapi berdasarkan kesaksian A itu sudah 5 kali IF datang ke rumah itu. Apa yang dilakukan itu saya tidak bisa menjelaskan. Tapi kan katanya bilang risih ya Bang ya. Apa sih yang mungkin membuat pekerja-pekerjanya Inara kok merasa risih? Perilaku apa mungkin? Oke, terkait dengan perilaku itu tidak dijelaskan secara detail, tetapi memang ya sebagai pekerja aspri PA itu kan setiap hari ikut dengan IR, dia tahu bahwa ada hubungan khusus, tapi apakah apa yang terjadi di dalam ruangan dan lain sebagainya itu mereka tidak tahu. Itu kan tidak bilang sudah 5 kali berputar, 5 kali itu dalam jangka waktu yang berdekatan atau sebulan sekali? Oke, 5 kali itu kira-kira dari bulan Agustus sampai November. Termasuk rutin ya? Saya tidak bisa menyimpulkan rutin atau tidak. Bang, kondisi di dalam kan diperiksa lumayan lama nih, sekitar 29 pertanyaan. Kalau kondisi sekarang mungkin seperti apa Bang kondisinya? Oke, saat ini kondisi atau seperti apa? Oke, saat ini kondisi dari saksi cukup baik dan semua pertanyaan dijawab secara kooperatif, semuanya dijawab dengan baik, dan pada intinya saksi baik istri maupun supir sama-sama menegaskan bahwa tidak menerima satupun imbalan ataupun keuntungan dari pihak manapun, baik itu dari pihak mantan istri R atau P ataupun dari M. Bang, kalau saat pemeriksaan inisial A kemarin, kalau saya nggak salah, Abang sempat mengeluarkan statement ada terdengar suara-suara aneh gitu di lantai TKP terjadinya. Iya, lantai 3. Mungkin bisa diperjelas Bang, ini suara aneh, ini suara TV, soalnya dari pengakuan ini itu adalah suara TV, suara orang ngobrol atau suara kerasa-kerusuk kayak tikus gitu Bang. Itu kan juga termasuk suara aneh. Oke, terkait dengan suara aneh yang dikonfirmasi oleh saudari Y selaku saksi, itu tidak bisa kami jabarkan secara detail, tetapi memang awal mula kalau kita mau pakai logika ya, kalau kita mau pakai logika tidak mungkin Y maupun A maupun V bersepakat untuk mengecek CCTV kalau hanya suara tikus, kira seperti itu. Tapi Bang, suara aneh itu terdengar setelah 5 kali ketemu itu apa gimana? Bukan, jadi suara aneh itu kan ditemukan pada tanggal 8 Agustus yang didengar oleh Y sendiri. Kemudian setelah 8 Agustus itu berarti masih ada 4 kali pertemuan setelah itu. Berarti setelah 4 kali pertemuan itu masih ada 4 kali suara aneh juga? Nah, itu saya tidak tahu. Karena berkaitan dengan CCTV itu hanya kejadian pada tanggal 8. Nah, CCTV berkaitan dengan 4 kali pertemuan selanjutnya itu tidak pernah dibicarakan dan tidak ada pembahasan terkait itu. Tadi diperlihatkan nggak Bang CCTV-nya? Iya, diperlihatkan.
Apa mungkin saya nggak tahu apa sudah melihat rekaman CCTV yang bocor itu atau belum? Oke. Tapi Ya, sudah melihat Bang. Sudah yang Sama tersebar nggak? di sosmed. Sama Apa nggak, beda? Saya bisa menyimpulkan itu berbeda, tapi saya tidak bisa bilang bahwa itu bukan IR atau bukan IR. Tapi Berbeda berbeda. bagaimana? Berbeda bentuk ruangan, berbeda posisi apa namanya, benda-benda atau hal-hal yang ada di dalam ruangan itu beda, sangat berbeda. Tapi tadi diperlihatkan selama 2 jam penuh. Oh enggak. Tidak ada, hanya hanya rekaman sekitar kurang dari 1 menit, hanya pengantar saja. Tetapi saya juga mau mengkonfirmasi dari kesaksian dari saudara A maupun istrinya bahwa terkait dengan video yang selama ini banyak tersebar luas, itu sebenarnya infonya bukan 2 jam atau 120 menit, tetapi yang real berdasarkan kesaksian itu hanya 90 menit dari pukul 10.30 sampai 00, 1,5 jam. Oke, Bang, tadi kan suara-suara aneh itu kan dari lantai 3 Bang ya. Mungkin aku pernah bercerita ke Abang bahwa apakah bentuk ruangannya itu tertutupkan atau ruangan terbuka gitu loh Bang. Gimana gimana? Maksudnya itu kan suara-suara aneh tadi Bang. Itu berarti kan kalau kedengaran sampai ke bawah, otomatis itu ruangan terbuka. Apakah seperti itu ruangan yang gambaran di... Oke, gitu. Kalau berdasarkan keterangan kesaksian dari A, ruangan itu adalah ruangan studio atau kalau untuk waktu itu ruangan studio pada saat masih menikah dengan V. Tapi untuk saat ini itu sudah tidak digunakan untuk studio. Saat ini digunakan untuk ruang bermain anak dan ruang serbaguna. Berarti terbuka. Saya tidak bisa menilai itu terbuka karena kita hanya melihat yang pasti di ruangan itu ada meja, ada kursi, ada sofa, ada meja sofa. Bang, tapi setelah IF datang ke rumah IR 5 kali, posisinya anak-anak ada di rumah nggak? Menurut penuturan dari kelima saksi yang sudah diperiksa dalam video itu. Kalau berdasarkan itu saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ada pertanyaan terkait dengan posisi anak-anak. Berarti bisa dikatakan, soalnya kan ada berita yang tersirat kalau misalnya saat IF datang ke rumah, anak-anak memang sedang ada di rumah, jadi anak-anak Itu bisa jadi ya, bisa jadi tidak karena tidak ada pertanyaan itu di penyidikan. Bang, mungkin alasan kenapa mungkin akhirnya kali bisa sekarang tidak berani muncul di media, maksudnya karena mungkin takut tertekan atau ada alasan lain mungkin? Oke, jadi dari pihak supir maupun istrinya ini berkesimpulan tidak ingin tampil di media karena memang dari awal niatnya hanya ingin membantu mengungkap kebenaran yang memang tidak mendapatkan keuntungan apapun dan benefit apapun, sehingga dikhawatirkan dengan adanya muncul di media takutnya menimbulkan hal-hal buruk, bahkan tekanan-tekanan yang tidak tahu itu datangnya dari mana. Ada pemeriksaan kembali mungkin Bang? Ya. Ada pemeriksaan kembali mungkin Bang? Kalau untuk pemeriksaan kembali kurang kami belum mendapatkan informasi, tetapi mungkin yang terakhir saya bisa sampaikan bahwa tadi ada satu pertanyaan yang menarik dari penyidik bahwa pernahkah, karena ini tuduhan beberapa pihak ya, bahwa saudara A ini menerima keuntungan, tetapi dikonfirmasi dari saksi A maupun istrinya bahwa tidak pernah menerima keuntungan. Justru dia pernah mendapat penawaran dari kenalan dari PA atau Aspri bahwa sekiranya ingin menjual video itu atau apalah dan sebagainya itu ke akun-akun gosip mungkin dan sebagainya, itu bisa dengan nilai yang fantastis bahkan sampai miliaran, tetapi saksi A menolak untuk memberikan itu karena dianggap itu tidak baik dan tidak berkah, dan tujuannya bukan seperti itu. Spesifiknya berapa juta? Tidak ada spesifik, yang pasti disebutnya miliaran. Oke, bisa. Bang, tadi kita